Halo guys, kembali lagi di YouTube channel kami, Farmakio Salut, yang membahas tentang dunia farmasi dan kesehatan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang mekanisme dari obat anti jamur. Penasaran kan bagaimana mekanismenya? Mari simak video ini ya. Sebelum masuk ke inti pembahasan kita kali ini, kenalan dulu yuk dengan jamur. Kalian pasti tahu kan apa itu jamur? Jadi, jamur merupakan organisme yang hidup secara alami di tanah atau di tumbuhan. Bahkan, jamur bisa hidup di kulit manusia. Normalnya, tidak berbahaya terhadap manusia, tetapi ada beberapa jamur yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang serius pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh jamur dinamakan dengan infeksi jamur. Infeksi jamur ini menyerang pada manusia dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Secara klinis, infeksi jamur dapat digolongkan menurut lokasi infeksinya, yaitu mikosis sistemik atau yang biasa disebut dengan infeksi jamur sistemik. Infeksi ini terdiri dari deep mikosis dan subkutan mikosis. Contoh dari deep mikosis yaitu aspergillosis, plastomikosis, histoplasmosis, mukormikosis, dan candidiasis. Sedangkan contoh dari subkutan mikosis yaitu chromomikosis, misetoma, dan sporotrikosis. Infeksi yang kedua yaitu dermatofit. Infeksi ini menyerang pada kulit, rambut, dan kuku manusia. Infeksi ini disebabkan oleh epidermophyton dan microsporum. Dan yang terakhir, mikosis mukokutan. Infeksi ini terjadi pada mukosa dan lapisan kulit yang lembab. Infeksi ini disebabkan oleh Candida. Gejala dari infeksi jamur ini sangat beragam, tergantung pada bagian tubuh yang terinfeksi, seperti bintik merah di kulit, muncul ruam di kulit, kulit pecah-pecah, luka melepuh, gatal-gatal, rasa sakit di bagian yang terinfeksi, dan pembekakan di area yang terinfeksi. Infeksi jamur dapat disembuhkan dengan obat anti jamur. Menurut indikasi klinis obat anti jamur dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, untuk infeksi sistemik, contohnya amphotericin B, flucytosine, imidazole, dan hidroksistilbamidin. Kemudian, yang kedua yaitu untuk infeksi dermatofit dan mukokutan, contohnya crysiofulvin, imidazole, nystatin, tolnaftat, dan anti jamur topikal lainnya. Jamur terdiri dari dinding sel dan membran plasma. Membran plasma dari jamur ini tersusun dari ergosterol. Nah, fungsi dari ergosterol ini untuk mempertahankan integritas dari sel jamur. Sintesis dari ergosterol ini berawal dari suatu senyawa yang dinamakan dengan squalena. Squalena akan dibantu dengan enzim squalena epoksidase, sehingga akan menjadi squalena epoksida. Kemudian, squalena epoksida akan dibantu dengan ion H+, sehingga akan menjadi lanosterol. Lanosterol akan dibantu dengan enzim C14 alpha demetilase, sehingga akan menjadi ergosterol. Mekanisme obat yang bekerja pada menghambat dari sintesis squalena dengan cara menginhibisi dari enzim squalena
epoksidase, sehingga tidak akan terbentuknya squalena epoksida. Dengan tidak adanya squalena epoksida, maka tidak akan terbentuknya ergosterol yang dapat mengakibatkan kematian pada jamur. Contoh obat yang bekerja pada mekanisme ini yaitu golongan alilamin. Salah satu obatnya yaitu terbinafin. Kemudian mekanisme selanjutnya ini menghambat dari biosintesis ergosterol dengan cara menginhibisi dari enzim C14 alfa dimetilase. Nah, enzim ini bertanggung jawab untuk mengubah lanosterol menjadi ergosterol. Dengan tidak adanya enzim ini, maka tidak akan terbentuknya ergosterol yang dapat mengakibatkan membran plasma menjadi permeabel, sehingga lama-kelamaan jamur akan mengalami kehancuran. Kemudian, contoh dari obat yang bekerja pada mekanisme ini yaitu golongan azol, seperti ketokonazol, itrakonazol, fluconazol, fariconazol, dan pasoconazol. Dinding sel jamur ini tersusun dari polimer karbohidrat seperti pektin, selulosa, hemiselulosa. Dinding sel jamur ini cukup kuat dikarenakan adanya ikatan antara polimer polisakarida yaitu beta-glukan dan polimer dari karbohidrat. Sintesis beta-glukan ini terbentuk dari bantuan enzim beta 1,3 glukan sintase. Mekanisme obat yang bekerja menghambat dari pembentukan dinding sel dengan cara menghambat dari enzim beta 1,3 glukan sintase, sehingga tidak akan terbentuknya sintesis beta glukan yang dapat mengakibatkan sel jamur akan mudah pecah dikarenakan tidak ada ikatan yang kuat antara polimer polisakarida dan polimer karbohidrat, sehingga dinding sel jamur akan pecah. Contoh obat yang bekerja pada mekanisme ini yaitu golongan ekinokandin. Contohnya fosfofungin, mikafungin, dan andindulafungin. Sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami dari materi ini. Dan tunggu video kami selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, maka klik tombol like. Jika kalian ingin menonton video selanjutnya, maka klik tombol subscribe. Sekian dan terima kasih.